Baik, saya ingin ke Mas Triandika dulu ya, Prof ya. Tadi kalau Prof katakan bahwa komunikasi politik itu saling mengcounter yang kita lihat selama ini, tapi apakah adu gagasan antara kandidat ini sudah mulai terlihat saat ini atau baru sebatas ya tadi counter-counteran komunikasi politik saja? Iya, jadi sebelum Pak Ganjar dideklarasikan sebagai capres oleh Bu Megawati, tadi saya melihat elektabilitas Pak Ganjar itu masyarakat mengevaluasi berdasarkan kinerja Pak Ganjar sebagai gubernur di Jawa Tengah gitu ya, dan juga masyarakat juga melihat kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pak Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan lain sebagainya. Jadi mungkin tidak dalam kondisi diam ya Prof Karim kalau saya melihat ya, tetapi masyarakat mencoba mengevaluasi berdasarkan track record yang dimiliki oleh masing-masing kandidat dengan jabatan publik yang dimilikinya. Itu pertama. Yang kedua, dengan tidak dicalonkannya Mbak Puan oleh Bu Megawati sebagai capresnya PDIP, saya melihat Bu Megawati ini mempertimbangkan sekali ya elektabilitas yang dipotret melalui sejumlah lembaga survei, dan itu artinya memiroringkan suara masyarakat yang berkembang di lapangan. Gitu. Jadi kalau tadi saya mengatakan calon yang diinginkan terkadang tidak harus menjadi calon yang diharapkan, ya saat ini Bu Megawati tentu lebih memilih calon yang diharapkan oleh masyarakat dibandingkan dengan calon yang diinginkan oleh dirinya sebagai ketua umum dan ibu dari seorang Puan Maharani. Oke, jadi tidak dalam keadaan diam tapi memang berdasarkan apa yang ditampilkan di jabatan yang mereka pegang masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk tokoh-tokoh atau kandidat yang sebelumnya punya jabatan publik tapi kemudian sudah selesai masa jabatannya, tentunya ini kan akan menjadi salah satu nilai kurang juga. Betul. Yang tentu calon-calon yang saat ini masih memegang sebagai jabatan publik seperti Pak Ganjar sebagai gubernur, Pak Prabowo sebagai menteri, dan Pak Anies sudah selesai masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagi Pak Prabowo dan Pak Ganjar memiliki poin lebih ya untuk bisa menunjukkan lebih luas kepada masyarakat tentang kinerjanya. Tetapi bagi Pak Anies Baswedan ini satu tantangan ya, satu tantangan tersendiri di mana masyarakat kita tuh kalau tidak dinaikkan terus berita-beritanya itu akan mudah lupa. Oleh karena itu sekarang Pak Anies harus gencar mencari panggung-panggung supaya bisa mengekspos dan memberikan ruang kepada dirinya untuk bisa mengaktualisasikan visi misi dan pikiran-pikirannya. Oke, Prof Karim, karakteristik masyarakat Indonesia adalah tadi disebutkan cepat lupa kalau tidak digaungkan terus-menerus setiap hari dan lain sebagainya. Nah, sekarang masih ada beberapa kandidat yang masih punya ruang di sana untuk bisa terus mensosialisasikan kegiatannya. Tapi ada sejumlah kandidat lain yang sudah tidak punya ruang lagi. Nah, ini bagaimana kemudian komunikasi politik yang harus dikedepankan oleh masing-masing kandidat dengan privilege-nya masing-masing ini? Pertama saya koreksi arti diam ya. Diam bukan berarti tidak ada aktivitas. Diam bukan berarti tidak bergerak ya. Tapi ini dalil dalam komunikasi politik. Political communication like a battle. Komunikasi politik like perang. Artinya apa? Ada kontra strategi, ada strategi gitu ya. Nah sekarang yang dilakukan oleh kandidat itu karena belum memasuki masa kampanye, belum menjadi kandidat, ya masing-masing aja gitu ya. Dia melakukan sesuatu, tapi tidak mengkanter yang lain, tidak menyerang yang lain, tidak juga bertahan dari serangan yang lain. Itu maknanya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Begini, politisi itu, apalagi kandidat seperti ikan. Artinya apa? Untuk hidup, dia harus menciptakan riak. Karena itu mereka akan menciptakan manuver, movement gitu. Nah, bagi mereka yang punya jabatan, apapun itu mereka sudah punya modal. Karena mereka punya kendaraan. Ya, istilah Sundanya, mereka tidak usah modal lah, sama dengan menggoreng daging pakai gajinya, nggak usah beli margarin gitu ya. Tapi bagi yang tidak punya jabatan, dia harus setiakan kegiatan itu gitu, dan itu wajib gitu ya. Karena apa? Karena bagaimana cara mereka menampilkan dirinya dan dikesani oleh masyarakat itu akan menjadi investasi elektoral yang penting ya. Bahkan kandidat yang belum disebut-sebut pun kan akan berusaha seperti itu. Jadi banyak momen yang bisa diciptakan gitu ya, dan itulah sebabnya mengapa kandidat atau mereka yang merasa punya potensi elektoral selalu muncul dalam berbagai momen, meskipun kadang kontraproduktif. Apa contohnya? Ketika saya pulang kampung banyak sekali kan baliho tokoh-tokoh itu muncul di setiap belokan jalan. Nah sayangnya
ketika baliho itu terpampang di jalanan yang nanjak, kemudian berbelok dan jalannya jelek, saya yakin bukan mood yang baik menyambut kehadiran mereka, apalagi dengan tampang mereka tersenyum, Baik. gitu ya, Iya. gagah-gagahan nyantai, padahal supir yang sedang melewati jalan itu di tengah diterpa emosi yang kurang bagus. Jadi menurut saya bukan hanya tindakan, bukan hanya momen yang diciptakan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana menjalin kebersamaan di dalam makna, the commonness in meaning antara kandidat itu dengan calon pemilih, dengan rakyat dimanapun. Jadi artinya pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kandidat sebenarnya adalah bukan hanya apa yang mereka inginkan, bukan saja bagaimana mereka menginginkannya, tetapi when itu adalah momentum. Momentum Menciptakan momentum. Ya, menciptakan momentum. Baik. Dalam pengertian setiap kemunculan mereka itu disambut, dirayakan karena adanya kesamaan yang mempersambungkan antara si kandidat dengan masyarakat. Baik, itu yang disampaikan oleh Sandiaga Uno. Kalau bisa dikaitkan dengan apa yang dikatakan Prof. Karim, menciptakan riak-riaknya sendiri, menciptakan momennya sendiri. Sandiaga menciptakan momen untuk kemudian keluar dari Gerindra, masuk ke P3, mencoba untuk menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo. Apakah kemudian riak yang disampaikan atau ditimbulkan, dibentuk oleh seorang Sandiaga Uno ini efektif untuk kemudian membawanya sebagai calon wakil presiden seorang Ganjar? Ya, kalau dilihat dari momentum yang diambil oleh Pak Sandi untuk keluar dari Gerindra pasca pendeklarasian Pak Ganjar, itu jelas Pak Sandi berupaya untuk membuat momentum seperti yang tadi Prof. Karim sampaikan ya. Karena kalau politisi nggak membuat momentum itu akan terpendam oleh berita-berita lainnya, Mas. Namun sekarang nih publik menanti-nanti momentum apa lagi dari Pak Sandi ya. Kalau kita lihat, jadi masih butuh momentum lagi? Masih butuh momentum lagi. Pak Sandi memang sudah mundur dari Gerindra tapi belum maju kemanapun. Iya, betul. Banyak yang menduga akan ke P3, tetapi sampai dengan saat ini belum diangkat jadi kader ya. Belum jadi, ada jadi kader pun belum gitu ya, apalagi betul. jadi cawapres. Ini perjalanan yang masih panjang. Sehingga kalau di berita kita lihat Pak Sandi kenapa nggak ikut di pertemuan PDIP pada hari ini ya, jadi kader saja belum. Bagaimana mau bisa menjadi cawapres, kira-kira seperti itu Mas Fad. Ya, Prof. Karim, Anda melihatnya bagaimana mengenai riak yang atau momentum yang digunakan oleh Sandiaga Uno, tapi kemudian ternyata tidak muncul juga tuh di pertemuan pada hari ini bersama dengan PDIP. Nah itu yang dikatakan Andika terakhir itu kunci jawabannya gitu ya. Jadi jangankan diajukan gitu ya, muncul aja enggak. Nah artinya apa? Artinya apa? Begini, ketika seseorang masuk menjadi anggota partai politik, dia adalah baud dari birokrasi besar partai itu. Sehingga ya tidak ketika berbicara, ketika bergerak, tidak bisa lagi membawa apa maunya, apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin dia kejar. Tapi mau tidak mau harus tunduk pada dan mengikuti mekanisme partai gitu ya. Karena itu apa yang dikatakan Sandi tidak bisa lain gitu ya. Bahwa apakah dia akan menjadi cawapres yang diusung oleh P3 atau belum ya tergantung P3. Apalagi misalnya P3 akan berbicara dengan Ibu Mega. Dan jangan lupa bahwa saya yakin masih akan ada partai lain yang bergabung dalam koalisi ini. Sebutlah misalnya peluang PAN yang sangat terbuka begitu ya. Sebab kalau melihat kecenderungan Golkar, saya lebih membaca kecenderungan Golkar pada kubu Prabowo ya. Meskipun tentu kuncinya tergantung kepada koalisi mana yang akan menawarkan posisi calon wakil presiden. Itu yang diambil oleh Golkar. Tetapi terlepas dari, karena kita tidak tahu kan, saya bukan peramal, kita tidak tahu partai mana, koalisi mana yang akan memberikan insentif wakil presiden kepada Golkar. Tetapi kalau melihat ya sejarah masa lalu, kedekatan Golkar dengan Gerindra itu lebih dekat. Sama dekatnya dengan kedekatan Golkar dengan Nasdem. Karena Nasdem dan Gerindra memiliki filogeni atau sejarah kekerabatan dengan golongan karya. Jadi maka wajar saja yang melakukan komunikasi politik dengan Nasdem itu Golkar. Meskipun Nasdem sudah mendeklarasikan ada di kubu lain. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini tamparan pelak sebenarnya terhadap Sandi pertemuan ini. Karena dia yang digadang-gadang cawapres kok tidak ada. Gitu.